Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini Bu Fitri akan menjabarkan materi tentang gambar ilustrasi, di mana berada di tema 1 pelajaran SPDP. Yang pertama adalah pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan ide cerita atau sebuah narasi. Gambar yang dapat merangsang dan membantu pembacanya untuk berimajinasi dan memahami tentang cerita. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Di sini ada 4 macam corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah corak realis, di mana gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan dari aspek proporsinya dan aspek anatominya. Maksudnya adalah ketika kalian menggambar sebuah pegunungan, itu bentuknya juga seperti contoh pegunungan. Kalau di gambar realis ini biasanya contoh gambarnya adalah gambar pemandangan, gambar wajah, dan gambar benda. Yang kedua, corak karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, di dalam contoh di atas kotak itu terdapat foto Pak Tentara. Nah, yang dimaksud gambar melebih-lebihkan adalah gambar kepalanya di sini dibuat lebih besar daripada gambar badannya. Yang ketiga yaitu gambar kartun, gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisi humor. Di sini contoh kartun kalian pasti sudah tahu atau banyak cerita-cerita kartun yang kalian juga saksikan di rumah. Di sini contohnya adalah kartun Tom and Jerry, bisa juga SpongeBob, terus yang lainnya. Yang keempat yaitu gambar dekoratif, gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri aslinya. Nah, di sini kita mau menggambar seekor gajah. Ciri aslinya gajah juga ada belalai, ada telinga, ada kakinya. Nah, di sini dibuat sama persis, tapi mengubah objeknya atau dihias dalamnya itu dalam bentuk daun-daunan. Selanjutnya, beberapa tahapan membuat gambar ilustrasi. 1. Membuat tema gambar sesuai dengan narasi. Jadi temanya misalkan ceritanya itu tentang tanaman dan tumbuhan. Jadi nanti dibuat tema depannya atau tema gambarnya berupa pemandangan. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan kita buat. Nah, ini nanti jenis-jenis ilustrasi akan dibahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan narasi. Yang kelima yaitu memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai dengan karakter cerita. Di sini jenis-jenis gambar ilustrasi berdasarkan penempatannya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu gambar ilustrasi cerita, di mana gambar yang digunakan itu sebagai pengiring dalam sebuah cerita pendek, cerita gambar, fabel yang berada di buku, majalah, atau koran yang biasanya suka kita jumpai. Yang kedua yaitu gambar ilustrasi atau komik. Gambar ilustrasi komik atau cerita, di mana kumpulan-kumpulan gambar itu biasanya disusun menjadi sebuah buku secara berurutan dan terpadu, sehingga menjadi cerita yang sambung. Yang ketiga yaitu gambar ilustrasi rubrik. Gambar ilustrasi ini berfungsi sebagai hiasan suatu ruangan khusus atau kolom pada media cetak. Yang keempat yaitu gambar ilustrasi sampul atau cover buku. Biasanya gambar ilustrasi ini ada pada sebuah buku. Gambar ilustrasi untuk menghiasi sampul buku, majalah, buletin, dan lain-lain. Yang kelima yaitu gambar ilustrasi periklanan, di mana gambar atau fotonya digunakan untuk menghiasi iklan produk-produk tertentu. Yang kelima adalah fokus kita pada cover buku, di mana cover buku adalah salah satu kulit buku yang bagian luarnya terdiri dari judul buku,
nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang memiliki isi. Kemudian untuk bagian belakangnya terdiri dari sinopsis isi buku, ISBN, alamat penerbit, dan biografi penerbit. Contoh cover kalau kita lihat seperti ini ada dua. Yang pertama ini ada judul. Terus di sini ada penerbitnya. Terus ini ada nama penulisnya. Di belakangnya ada sinopsis atau keterangannya. Ini biasanya buku-buku milik negara atau yang dibuat oleh kementerian. Kalau yang di sebelah kanan ini dibuat secara pribadi. Judulnya adalah Gurame, gurih, renyah, dan enak. Penulisnya juga sudah ada. Nama penulisnya Jasmine AH. Di sini penerbit atau percetakannya yaitu penuliscilik.com. Di sini ada punggung buku, di mana di sini dijelaskan penyandang cacat yang sukses yang dibuat oleh Jasmine tahun 2040 atau tahun terbitnya. Di bagian belakang atau cover belakang di sini dijelaskan sinopsis. Sinopsis itu adalah rangkuman cerita pada buku tersebut. Di sini juga ada namanya barcode. Nah, ini biasanya kalau kita beli di swalayan-swalayan terdapat barcode untuk mengetahui satu buku ini harganya berapa. Di sini juga biografi penulis adalah tentang penulis. Nah, penulis ini tuh lahir di mana, sekolah di mana, biasanya dijelaskan secara singkat di situ. Kemudian cara membuat cover yang baik itu ada 7 langkah. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua yaitu terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu terdapat nama penulisnya. Yang keempat terdapat identitas penerbitnya di mana. Yang kelima menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam terdapat sinopsis isi buku di bagian belakang. Yang ketujuh terdapat identitas buku pada punggung buku. Macam-macam desain dalam membuat cover itu ada terbagi menjadi dua, yaitu cover dengan latar belakang warna putih dan tulisan sederhana. Di sini contohnya adalah The Black Swan. Ini di mana gambar yang dijelaskan di sini hanya kecil karena dalam bahasa Indonesia Black Swan adalah artinya angsa hitam. Terus di sini juga dijelaskan penjelasan sederhananya. Kemudian penulisnya adalah Nassim Nichols Taleb. Nah, yang kedua adalah cover penuh warna dan gambar. Di sini gambarnya ya kalian bisa lihat sendiri menarik ya. Ada seorang wanita, seorang pria, ada gambar rumah, hutan-hutan. Nah, di sini Pioneers War judulnya dibuat oleh Kezia Evi Wiaji. Nah, ada dua. Cara membuat cover buku dengan memperhatikan ada 4 hal. Yang pertama yaitu genre. Genre itu adalah aliran-aliran bukunya. Misalkan kalian mau membuat aliran buku cerita tentang komedi, ya genrenya ada komedi. Kalau misalkan mau bikin tentang horor, itu juga bisa. Tip and trick, itu biasanya buku-buku tentang atau cerita-cerita tentang cara-cara khusus, cara cepat untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu komik. Kedua yaitu ilustrasi. Mengambil objek yang sesuai dengan judul bukunya. Nah, di sini adalah gambarnya nanti, itu disesuaikan dengan judul buku. Yang ketiga yaitu tipografi atau bagaimana cara memilih ukuran, bentuk, dan tata letak huruf agar menarik. Di sini adalah ilmu tentang peletakan atau memilih ukuran huruf, bentuk, bagaimana biar terlihat menarik. Yang keempat yaitu tata letak, di mana peletakan dalam semua hal baik gambar, nama, dan judul. Jadi semua elemennya itu harus ada dan terlihat di dalam cover buku sehingga pembacanya atau pembelinya itu bisa tertarik untuk membeli dan tertarik untuk membaca. Nah,
Sekian video atau penjabaran dari Bu Fitri. Semoga kalian bisa paham dan bermanfaat. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.